Selamat datang di SMK Negeri 3 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam simulasi pembelajaran tatap muka terbatas masa pandemi COVID-19. Kegiatan dimulai dari pembentukan tim persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang terdiri dari tim Satgas COVID-19 tingkat sekolah, menyiapkan unsur kurikulum, sarana dan prasarana, humas, serta unsur kesiswaan. Tahapan awal yang dilakukan adalah pemetaan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi, penyakit bawaan, riwayat perjalanan, dan kontak dengan pasien COVID-19. Mengkaji regulasi yang menjadi dasar hukum pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Kemudian tim melakukan penyusunan standar operasional prosedur, merancang sarana dan prasarana, perangkat kurikulum darurat COVID-19 yang meliputi penyesuaian kompetensi inti, kompetensi dasar, rancangan penilaian, pembagian sesi kegiatan belajar mengajar tatap muka, pembagian kelas, jadwal kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Persiapan sarana dan prasarana sekolah diantaranya membuat tanda batas di daerah rawan kerumunan, seperti kursi, meja, serta toilet. Sterilisasi ruang kelas serta lingkungan sekolah melalui penyemprotan cairan disinfektan setiap hari sebelum kedatangan dan setelah kepulangan warga sekolah. Menyediakan cairan hand sanitizer, tisu kering, facial, termogan, sarung tangan, dan masker. Dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang memadai di area sekolah, khususnya di depan tiap-tiap kelas dan ruang lainnya. Membuat poster literasi kampanye pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat-tempat strategis. Guru dan karyawan yang bertugas di tiap hari datang lebih awal. Sesampainya di sekolah, guru dan karyawan diwajibkan mencuci tangan, cek suhu tubuh, dan dicatat suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan. Persiapan siswa di rumah. Sebelum berangkat ke sekolah, siswa diwajibkan untuk sarapan. Orang tua turut membantu mengecek kondisi kesehatan siswa, menyediakan masker, hand sanitizer, tisu kering, dan alat tulis pribadi yang hanya akan dipakai untuk diri sendiri pada saat kegiatan belajar di sekolah. Sesampainya di sekolah, peserta didik dicek suhu tubuhnya, dicatat oleh petugas piket, kemudian disemprotkan dengan cairan disinfektan pada bagian sepatu, tas, barang bawaan lainnya. Lalu mencuci tangan sebelum memasuki ruangan kelas. Pembelajaran tatap muka di kelas. Peserta didik yang tidak dijadwalkan tatap muka pada hari itu tetap belajar dari rumah dengan mengakses materi yang sudah disediakan di Google Classroom sesuai jadwal. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa, hanya saja guru dan peserta didik lebih menjaga jarak pada saat berinteraksi. Apabila ada peserta didik yang merasa tidak enak badan, maka guru yang berada di kelas tersebut segera menghubungi petugas UKS. Petugas UKS mengarahkan peserta didik ke ruang UKS. Jika keadaan peserta didik tidak kunjung membaik, maka dianjurkan untuk pulang. Petugas UKS menghubungi orang tua peserta didik untuk menjemput. Kegiatan praktek teknik desain pemodelan dan informasi bangunan. Sebelum melakukan kegiatan praktek, peserta didik beserta instruktur diwajibkan untuk mencuci tangan, kemudian masuk ke laboratorium gambar.
Peserta didik wajib menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. Kegiatan praktek berjalan seperti biasa, hanya saja instruktur dan peserta praktek tetap menjaga jarak selama praktikum berlangsung. Kegiatan praktek teknik alat berat. Guru yang bertugas mengajar diwajibkan menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dan alat pelindung diri sesuai standar keselamatan kerja. Peserta didik mengikuti kegiatan praktek diwajibkan mencuci tangan, disemprotkan dengan disinfektan, dicek suhu tubuh, lalu dicatat oleh petugas piket. Kemudian diarahkan untuk menggunakan alat pelindung diri sesuai standar keselamatan kerja. Kegiatan praktek berjalan seperti biasa dengan tetap menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan. Kegiatan praktek teknik kendaraan ringan otomotif. Guru yang bertugas mengajar diwajibkan menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dan alat pelindung diri sesuai standar keselamatan kerja. Peserta didik yang mengikuti kegiatan praktik diwajibkan mencuci tangan, disemprotkan dengan disinfektan, dicek suhu tubuhnya, lalu dicatat oleh petugas piket, kemudian diarahkan untuk mengenakan alat pelindung diri sesuai standar keselamatan kerja. Kegiatan praktek berjalan seperti biasa dengan tetap menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan. Jika ada peserta praktikum yang ingin ke kamar kecil, maka petugas piket akan mengantarkan ke toilet. Setelah toilet selesai digunakan, maka akan langsung dibersihkan oleh petugas kebersihan sekolah. Pada akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk keluar kelas secara teratur. Memberi salam pada guru dengan tetap menjaga jarak aman, lalu keluar kelas dengan tertib. Peserta didik dianjurkan untuk langsung pulang ke rumah. Guru yang telah selesai mengajar, pertemuan tatap muka diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Petugas kebersihan sekolah langsung mensterilkan ruang kelas dan lingkungan sekolah dengan cairan disinfektan setiap hari setelah kepulangan warga sekolah. Sepulang sekolah, peserta didik diwajibkan mencuci seragam sekolah yang telah digunakan, kemudian mandi. Setelah bersih, peserta didik dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari di rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Apabila seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara tepat dan rutin, maka kegiatan pembelajaran tatap muka aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi era new normal dan terus berjuang melawan COVID-19. SMK bisa, SMK hebat.